Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengawali hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
belajar untuk duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami duduk dalam hadirat-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau mengangkat tangan kami. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak kuat. Tanpa Engkau kami tidak bisa melangkah maju. Genggam tangan kami Tuhan. Oh Yesus. Tuhan.
dan kemurahan-Mu. Di pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kami, dan kami mau tetap bersyukur sebab Tuhan baik dalam segala waktu di sepanjang hari-hari hidup kami. Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas hidup kami sepanjang hari ini, biar Tuhan yang menjaga, memelihara, memberkati apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, dan biarlah tangan Tuhan yang kuat menyertai, melindungi hidup kami. Memberkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada hari-hari ini Tuhan. Mereka yang dalam keadaan susah, mereka mungkin berada dalam segala masalah, pencobaan, Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan mereka. Mereka yang sedang dalam keadaan sakit hari-hari ini, Tuhanlah yang menjadi sumber kesembuhan dalam hidup mereka. Mereka yang sedang di dalam kebimbangan dalam menentukan arah hidupnya, Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup mereka, dan mereka terus mau berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan yang penuh dengan kasih karunia-Mu di sepanjang hari-hari hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang penuh berkat yang melimpah di dalam Tuhan. Dan kami mau serahkan juga Tuhan pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia ini, biarlah terus di dalam kekuatan kuasa Allah yang menyertai para pemimpin negara ini, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai kepada pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RT, RW, semuanya Tuhanlah yang memberikan mereka kemampuan, memberikan mereka roh yang takut akan Allah, untuk mereka boleh mempertanggungjawabkan setiap dana-dana yang dipakai untuk pemerintahan, untuk pembangunan bangsa dan negeri ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati negeri kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Engkau yang memberkati Tuhan. Bawa terus bangsa dan negara kami ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Engkau berkati Tuhan. Hari-hari pandemi, hari-hari kesusahan, dan kami percaya Tuhan sudah buka jalan. Engkau sudah mengirimkan vaksin yang boleh akan dibagi-bagikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan memberkati jalan ini, dan biarlah semakin hari semakin terang jalan Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati pemerintahan kota kami, kota Semarang Tuhan. Bawa terus kota kami menjadi kota yang menuju kesejahteraan, kedamaian, ketenangan di dalam berkat Tuhan. Memimpin, memberkati pemerintahan kota, wali kota, sampai seluruh SKPD yang ada. Berkati Tuhan eksekutif, legislatif, yudikatif yang ada di pemerintahan kota ini. Engkau memberkati TNI Polri yang menjaga keamanan ketertiban kota. Terima kasih Tuhan, berkati gereja kami Immanuel. Engkau terus nyatakan kemuliaan-Mu, dan biarlah Engkau memakai para pemimpin gereja, para majelis Tuhan, hamba-hamba-Mu. Tuhan pakai mereka untuk memimpin pergerakan gereja Immanuel ini ke depan Tuhan. Engkau memberkati para gembala-gembala yang ada di 11 gereja. Tuhan berkati, nyatakan kemuliaan-Mu atas hidup mereka, dan seluruh jemaat bertumbuh berkembang di dalam Tuhan. Di hari-hari yang sulit ini ada tangan Tuhan yang kuat menyertai seluruh jemaat gereja Immanuel yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga seluruh pengurus gereja, para aktivis, biar mereka terus sikap sedia untuk melayani Tuhan di dalam setiap pelayanan. Mereka tidak takut akan pandemi, tetapi mereka berserah kepada Tuhan, sebab roh mereka menyala-nyala di dalam Tuhan untuk terus mau maju melayani Tuhan, dan percaya ada upah besar yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka yang melayani Tuhan di tengah-tengah tantangan yang ada. Berkat Tuhan semakin melimpah. Terima kasih, berkati gereja kami, gereja Efrata, penggemelaan yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Handoyo Lim. Biar pengurapan, pengudusan daripada Tuhan turun atas hidupnya bersama istri dan anak-anak keluarga yang ada. Memberkati gembala penasihat kami Tante Trivena. Biarlah hari-harinya semakin indah di dalam Tuhan. Ada berkat Tuhan juga turun atas hidupnya, kekuatan, kesehatan,
bersama seluruh keluarganya. Berkati pengurus litbang yang ada, aktivis gereja di Efrata, semuanya bersatu di dalam Tuhan untuk membangun gereja Efrata ini semakin indah, semakin bersinar, menjadi berkat di tengah-tengah kota Semarang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan yang ajaib. Berkati juga Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu. Kami siap sedia di dalam kekuatan pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur bisa ada di hadirat Tuhan, menyembah, dan saya percaya Bapak Ibu boleh merasakan kebaikan Tuhan hari ini. Ya, puji Tuhan. Saudara, mari kita percaya bahwa dalam Tuhan selalu ada hari depan yang penuh harapan. Hari-hari ini banyak orang yang depresi, banyak orang yang stres, banyak orang yang tertekan karena mungkin pandemi dan krisis ekonomi sudah melanda, mungkin ada sakit penyakit, bahkan mungkin sudah ada di antara kita yang menjadi korban atau keluarga kita menjadi korban dari COVID-19, ada yang sakit, ada yang pulih, ada yang dipanggil Tuhan dan sebagainya, dan itu membuat kesusahan di mana-mana. Saudara, di tengah-tengah krisis dan kesusahan, saya mau mengajak semua saudara yang rajin ikut doa pagi ini, mempunyai hati yang kuat, pikiran yang kuat dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh harapan. Ketika apa yang direncanakan tidak jadi kenyataan, seringkali itu membuat orang stres, tertekan, dan depresi. Ya, tetapi ketika kita percaya bahwa apapun yang terjadi mendatangkan kebaikan, maka kita akan bangkit kembali, kita akan kuat. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Yeremia adalah seorang nabi yang dikenal sebagai nabi yang menangis atau nabi yang meratap, nabi yang sedih, nabi dalam kegelapan. Yeremia termasuk nabi yang sangat dihormati di Israel karena karyanya, tetapi juga dia nabi yang menuliskan kitab paling sedih di seluruh Alkitab kita, yaitu kitab Ratapan. Namanya saja kitab Ratapan. Dia meratap. Meratap karena apa? Meratap karena Yeremia ada pada masa akhir dari kerajaan Yehuda. Jadi Israel itu terbagi menjadi dua, kerajaan utara itu kerajaan Samaria, di situ ada kita pernah bicarakan namanya Nabi Elia yang juga pernah depresi tapi ditolong Tuhan. Nah, tapi itu kerajaan utara, ibu kotanya Samaria. Nanti sudah dihancurkan, tinggal kerajaan yang selatan yaitu kerajaan Yehuda. Ya, kerajaan Yehuda ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah, Yeremia ini melayani di Yehuda. Bahkan dia ada di 6 raja terakhir dari Yehuda. Sebelum raja terakhir dibawa ke pembuangan ke Babel oleh Nebukadnezar. Nah, saudara, jadi sebagai nabi Tuhan, dia memperingatkan dan sudah tahu rencana Tuhan. Yaitu apa? Karena Yehuda tidak mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Akhirnya akan ada penghukuman, yaitu Babel akan datang, Nebukadnezar akan datang dan menaklukkan, bahkan akan menghancurkan bait Allah dan seterusnya. Itu terjadi. Nah, itu
kalau kita ketahui itu adalah zamannya Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah, di mana ada pembuangan dibawa ke Babel. Nah, Yeremia ada pada zaman itu juga. Dia menubuatkan dan dia ikut menyaksikan bagaimana Yerusalem dikepung, bagaimana Yerusalem kemudian dihancurkan, bahkan bait Allahnya dihancurkan dan orang-orangnya dibawa ke Babel. Dan dia meratapi itu. Dan yang lebih parahnya adalah Yeremia menyampaikan, memperingatkan kepada bangsanya supaya bertobat, supaya itu tidak terjadi. Tetapi justru bangsanya tidak mau mendengar dia, rajanya tidak mau mendengar dia. Nabi-nabi yang lain justru menubuatkan yang berbeda. Ya, tidak apa-apa, kita akan menang, kita bisa dibantu oleh Mesir dan sebagainya. Saudara, dan artinya melawan. Padahal nubuatan Yeremia yang betul dan akhirnya terjadi. Bahkan kemudian Yeremia sampai dipenjarakan, dimasukkan dalam lubang di tanah. Kenapa? Karena raja dan yang lainnya tidak mau mendengar dia. Saudara, dia penuh dengan tekanan karena situasinya sebagai nabi Tuhan, pembawa firman Tuhan, tapi tidak didengar dan apa yang dinubuatkan terjadi. Ya, terjadi. Saudara, pernahkah Anda mengalami itu? Yaitu kecewa yang berat. Anda sudah menasehati anak-anakmu, jangan ya, jangan dilakukan ya, ojo ngono ya, jangan sampai ya. Tapi ternyata anakmu melanggar dan kemudian kena masalah. Anakmu kena narkoba, anakmu pergaulan bebas, hamil sebelum menikah, anakmu mengalami kegagalan, sekolahnya gagal, padahal sudah ingatkan. Mungkin kalau orang lain akan berkata syukur wis tak kandani ngeyel gitu ya. Tapi kalau Anda papah mamanya sendiri, sekalipun yang Anda nasihatkan, Anda peringatkan betul terjadi. Tapi pasti Anda paham seperti Yeremia ini. Dia sudah ingatkan tapi masih melanggar dan kemudian kena dalam pembuangan. Dan itu sangat-sangat menghancurkan hatinya. Saudara, demikian juga Bapak Ibu Saudara, kalau mengalami apa yang kita berusaha, kita merancang yang terbaik, kita mencoba menasehati yang terbaik, tapi rupanya nggak didengar, malah disalahpahami, malah dilanggar dan seterusnya. Rancanganmu seolah-olah tidak tercapai. Tapi Yeremia 29 ini, Yeremia disembuhkan hatinya oleh Tuhan dengan nubuatan Tuhan. Perkataan Tuhan berkata, sebab aku ini, Anda lihat A-nya adalah A besar Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai bangsa Yehuda. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah kehancuran. Tapi Tuhan berkata sesungguhnya ada rancangan damai. Loh, kalau ada rancangan damai ya jangan sampai ada pembuangan, jangan sampai ada pengepungan. Ya, tetapi itu harus terjadi ya kata Tuhan. Harus terjadi dan pasti akan terjadi. Dan betul saudara, bukan hanya Israel, tapi Babel itu menaklukkan begitu banyak wilayah sampai ke Eropa, Arab dan sebagainya. Ditaklukkan oleh kerajaan Babel waktu itu. Dan itu terjadi dalam sejarah. Ya, kemudian Babel akan dikalahkan kemudian oleh Yunani. Kalau Anda ingat kisahnya Alexander Agung, ya, kemudian Alexander Agung kerajaannya dia mati muda, kerajaannya runtuh dikuasai oleh Roma, oleh Romawi. Dan pada zaman Romawi itulah Yesus lahir di Bethlehem. Tetapi situasinya semua berbahasa Yunani. Jadi semua ada dalam sejarah yang indah ya, hingga karena semua berbahasa Yunani,
kayak kalau sekarang berbahasa Inggris semua bahasa internasional. Nah, waktu itu bahasa ini internasional adalah bahasa Yunani. Makanya perjanjian baru kita berbahasa Yunani, Saudara, ya, dan itu menjadi Injil sampai ke seluruh bangsa, ke berbagai bangsa. Kalau hanya pakai bahasa Ibrani, bahasa Israel, tidak akan sampai ke bangsa-bangsa. Tapi kenapa sampai ke bangsa-bangsa hari itu? Karena bahasa Yunani, ya, itu menjadi bahasa internasional, daerah yang dijajah Yunani kemudian dikuasai Romawi, ya, yang nanti kemudiannya makin ini kemudian bahasa Inggris yang makin naik, ya. Tetapi basicnya bahasa Inggris pun dari bahasa Yunani, bahasa di Eropa itu, dan seterusnya. Nah, tapi intinya adalah apapun yang terjadi, sekalipun kelihatannya kecelakaan, sekalipun kelihatannya itu tidak baik, tapi ada hari depan yang penuh harapan yang Tuhan rancangkan. Mari kita lihat hidup kita, sekalipun Anda melihat keadaanmu mengenaskan, membawa stres dan depresi, mungkin usahamu sedang mundur, sedang gagal, tapi katakan seperti Tuhan memberitahu Yeremia, aku merancang memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Imani saudara, ada hari depan yang penuh harapan. Ketika seseorang dia tidak percaya akan hari depan yang penuh harapan, dia akan lesu, dia akan stres, dia akan depresi. Tapi Tuhan berkata ada hari depan. Sekalipun kelihatannya sekarang adalah kecelakaan, sekalipun sekarang kelihatannya adalah tantangan, tetapi aku bisa membuat rancangan penuh harapan. Dan endingnya betul, nanti dari Babel akan kembali pada zaman Esra, Nehemia dan seterusnya. Sampai nanti pada zaman Yesus ada orang-orang Majus yang diperkirakan dari daerah timur. Itu ada perkiraan dari daerah Babel ini yang mempunyai pengetahuan tentang Mesias dari keturunannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang di sana. Semuanya indah, hari depan untuk keselamatan bangsa-bangsa. Saudara, lihat hidupmu. Kalau ada di antara Anda yang stres hari-hari, yang depresi, yang susah karena krisis, yang rasanya tidak berdaya lagi, katakan kepadamu pagi ini, aku punya hari depan yang penuh harapan. Ayo katakan dengan saya, 1, 2, 3. Aku punya hari depan yang penuh harapan. Ya, lihat kepada anak-anakmu, kepada keluargamu, kepada masa depanmu, dan imani, aku punya hari depan yang penuh harapan. Ya, berapa banyak orang yang bunuh diri karena dia merasa tidak punya hari depan, tidak punya harapan. Mungkin ada di antara Anda atau keluarga Anda pernah mengalami itu juga. Tapi saya berdoa supaya Anda bangkit, ya, jangan menyerah dengan intimidasi iblis, jangan menyerah dengan intimidasi keadaan. Percayai, ya, rancangan Tuhan itu luar biasa. Mari saudara, kita melihat hari depan kita bukan dengan suram, ya, tapi dengan harapan. Mengapa orang lihat hari depannya suram? Karena dia terikat dengan trauma apa yang dilihat, kesusahan dan kesakitannya. Kalau Anda lihat seekor gajah, gajah itu sangat besar. Bahkan gajah dewasa, ya, itu bisa sangat besar. Kalau Anda lihat dibandingkan mobil ini jauh, ya, mungkin bisa 10 kali beratnya dan besarnya. Saudara, dari sedan ini, ya, gajah yang lebih besar ada lagi saudara. Tapi gajah yang segede ini bahkan dia bisa mudah membawa pohon yang besar, balok kayu yang gede, ya. Tapi kalau Anda lihat di sirkus atau di kebun binatang, kadang mereka hanya diikat dengan tali yang kecil. Ya, diikat dengan tali yang kecil. Padahal dengan balok yang gede dia bisa ngangkat. Dengan mobil saja kalau dia mau menggulingkan, mobil itu akan terguling dengan mudah. Diinjak, planet saudara. Tapi dengan tali yang kecil, kenapa si gajah dia tidak mau
atau tidak bisa mengangkatnya. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada harapan. Dia terikat dengan trauma, dengan sakitnya. Rupanya gajah-gajah ini waktu kecil mereka mulai dengan diikat. Ketika kecil suka lari-lari ya. Kenapa anak gajah suka lari-lari? Ya memang anak-anak saudara ya. Namanya anak-anak itu kayak anak-anak manusia, sukanya kemana-mana. Nah saudara, ketika dia masih kecil, dia diikat, bahkan kadang talinya itu pakai besi yang bergerigi, sehingga kalau dia tarik sakit, dia coba tarik lebih kencang, lebih sakit. Ya, nah itu membuat dia makin lama makin kesakitan dan akhirnya dia berhenti untuk menarik. Hasilnya apa? Badannya gede, kuat, tapi dia terikat. Kalau dia kuat, tentu dia nggak perlu main sirkus, dia kalahkan semua. Kalau dia tahu dia kuat, dia bisa keluar dari kebun binatang. Tapi kenapa tidak? Karena dia berpikir tidak ada harapan. Saudara, Tuhan menebus Anda, memberi kekuatan, Anda pasti menang. Tapi kalau Anda merasa tidak ada harapan lagi, hidupku penuh sengsara, maka Anda tidak akan bergerak. Anda tidak mau lagi melakukan banyak hal. Anda berhenti melayani Tuhan, Anda akan berhenti semangat bagi Tuhan, Anda akan berhenti mendidik anak-anak karena engkau kecewa. Tapi saudara, mari pandang hari depan penuh harapan bersama Tuhan. Buang ikatan masa lalu, baru Anda bisa lihat masa depan. Kalau Anda enggak membuang ikatan masa lalu, Anda enggak akan bisa menapaki hari depan yang Tuhan janjikan itu. Untuk Anda maju ke depan, Anda enggak bisa terus noleh ke belakang, saudara. Anda harus lihat ke depan. Seperti mobil, memang ada spion untuk lihat ke belakang. Ada 3 lagi, di kiri, di kanan, di tengah, semuanya bisa lihat ke belakang. Tapi itu berfungsi kalau Anda mau mundur. Tapi kalau Anda mau maju, itu hanya kalau mau nyalip lihat. Tapi Anda lebih fokus lihat kaca di depan. Yang bening, ya, kaca di depan untuk lihat jauh ke depan. Karena Tuhan menjanjikan hari depannya. Bukan hari kemarin atau hari ini yang banyak kesusahan. Ayo kita imani. Kita tutup mata kita dan kita belajar melihat hari depan. Banyak orang tidak pernah membayangkan hari depannya seperti apa. Tapi pagi ini saya ngajak kita untuk memandang ke depan dan percaya aku punya hari depan yang penuh harapan. Sekalipun hari-hari kemarin aku banyak menangis, aku banyak meratap seperti Nabi Yeremia menghadapi kehancuran, menghadapi pengepungan, menghadapi kerusakan yang luar biasa karena Yerusalem dihancurkan. Tapi Tuhan, kami mau percaya di atas semua itu ada harapan bersama Tuhan. Mungkin tubuh kami sakit, tapi ada hari depan yang penuh harapan. Mungkin keuangan kami sedang mepet hari-hari ini, tapi pasti ada hari depan yang penuh harapan. Mungkin rumah tangga kami rasanya berantakan hari ini, tapi aku melihat ke depan, ada hari depan yang penuh harapan. Mungkin orang-orang membenci aku, mungkin orang-orang tidak mendukung, mungkin orang-orang mulai meninggalkan, tetapi aku mau tetap ikut Tuhan karena aku melihat ada hari depan yang penuh harapan. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi hari depan bersama Tuhan sungguh ada. Buat kami semakin mencari Tuhan, biar kami semakin mengikuti Tuhan. Dan kami percaya hari depan kami ada bersama Tuhan. Hari depan kami bukan di tangan manusia. Hari depan kami bukan di mata orang-orang. Mereka hanya bisa ngomong negatif. Mereka mungkin hanya bisa menyakiti kami. Tetapi ketika kami bersama Tuhan, ada hari depan yang penuh harapan, yang melampaui
Apa yang bisa kami pikirkan dan doakan? Karena janji-Mu, apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, bahkan yang tidak pernah timbul di hati kami, Tuhan menyediakan. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah mendengar, yang telah menyembah Tuhan hari ini, semangat baru muncul. Aku punya hari depan. Oh, bersama Tuhan. Berkat yang sudah melayani hari ini, Engkau memperhitungkan dan memberkati luar biasa. Kami masuk hari ini dalam kasih Tuhan dengan penuh sukacita. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus saudaraku. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tinggalkan luka-luka lama, maju ke depan karena ada hari depan bersama Tuhan. Tuhan memberkati.